Halo Bunda semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Sehat Tambunan. Hari ini kita bukan konten tas ya, tapi edukasi tentang kulit-kulit asli ya. Kulit asli itu apa ya? Sebenarnya ini berawal dari permintaan Bang Boril. Halo, Bang Luiston Simarmata. Kemarin itu kami saling sharing ya. Kak, bikin dong konten tentang kulit karena dia tahu kalau saya itu agak mengerti kulit. Agak ya Kak, saya bukan ahli-ahli banget tapi sedikit mengerti ya. Kak, bikin dong konten tentang kulit. Kenapa? Saya bilang, kok ada sih teman saya yang bilang kalau katanya kulit-kulit yang biasa kita jual kayak kulit Korea itu bukan kulit asli. Loh, kok bisa? Ya Kak, aku pun bingung, aku kurang mengerti ya. Just kita bikin dulu ya. Kita buat semampu kita, sesuai ilmu yang kita dapat ya. Jadi kalau menurut saya sih kita jualan sesuai apa yang kita tahu aja ilmunya ya. Kalau kita tahu tentang perkulitan, tentang brand-brand, ya udah kita lurus aja di situ, fokus di situ, kita jualan di situ. Ya seperti saya Kak, karena saya memang suka agak di kulit dan di brand-brand biasa aja, nggak yang high brand, karena saya nggak bisa di hal-hal yang kayak ori, autentik gitu. Itu bukan jurusan saya, jadi saya nggak terlalu ngepost di situ. Saya di kulit-kulit asli aja, ya udah ya. Terus satu lagi, kalau saya bilang jonggol untuk kulit asli yang saya bilang mantul, ya itu versi saya ya. Kalau orang lain mungkin jonggolnya itu kayak Gucci, LV, segala macam high brand yang wow banget tapi belum tentu ori, terserah ya. Kalau saya jonggolnya seperti yang saya jelaskan, tidak selalu brand ya, tapi kalau kita dapat kulitnya bagus meskipun no brand pun, nah itu jonggol bagi saya ya. Jadi itu versi saya ya Kak. Jadi nggak usah Kak kita singgung seller-seller lain. Misalnya di orang lain ini dibilang jonggol ya. Tergantung versi dan ilmu kita dan kreativitas kita. Oke, cus ya Kak. Yang pertama, kulit asli itu apa sih Kak? Ya, kulit asli itu bahan yang dibuat dari binatang, biasanya dari kulit sapi, kambing, apalagi pari, buaya, harimau, dan apalagi kita belum nggak tahu pasti mereka itu ahlinya, yang diproses atau disamak ya Kak menjadi bahan baku untuk membuat sepatu, jaket, tas, koper atau produk-produk kulit lainnya ya. Penyamakan itu apa sih Kak? Itu proses dia dari bahan mentah menjadi bahan baku ya. Jadi coba Kakak bayangin misalnya kulit kambing yang masih mentah, kalau itu langsung dibuat tas kan dia rentan rusak kan Kak, karena dia masih mentah. Nah itulah yang diperlukan proses penyamakan. Penyamakan itu ragamnya, prosesnya banyak. Kalau yang kubaca tadi malam itu ada sekitar 7 apa 8. Ada dia perendaman, pengigisan bulu, pewarnaan, terus direndam lagi, dikeringin lagi, pengapuran. Nah itu yang bikin mahal ya. Terus Kak, kok bisa sih ada beda-beda gitu ya, ada tulisan genuine leather, ada tulisan cowhide leather. Nah itu dia yang ku bilang latar belakangnya kenapa tas-tas kulit itu juga berbeda-beda dari kualitas dan harga ya. Itu namanya grade ya Kak, tingkat kualitasnya. Misalnya dari kulit kambing yang kita pelihara, makanannya tidak terurus, itu kualitas kulitnya itu Kak, kalau misalnya kita jual ke pembuat kulit tas, harganya beda dengan misalnya kulit yang kita dapat dari di alam bebas ya. Dia pure, makanannya itu hanya yang alami-alami, yang organik-organik ya. Itu juga berbeda kualitas kulitnya. Kakak tahu Hermes Birkin kenapa mahal? Karena dia kulitnya itu dari, kalau nggak salah ya Kak, kulit kambing dari gurun apa ya, yang benar-benar kulitnya tidak terkontaminasi sedikit pun dengan bahan-bahan kimia ya. Itu salah satu faktornya kenapa kulit itu ada tingkatan-tingkatan kualitasnya dan harganya ya. Kayak Hermes Crocodile, kenapa mahal? Tidak dengan ini juga Crocodile, kenapa ini murah? Hermes Crocodile kenapa mahal? Mereka berani bayar ke pihak apa itu, yang perlindungan hewan. Mereka berani bayar tinggi supaya mereka bisa mengambil buaya yang dari sungai Amazon ya. Itu mereka pakai kulitnya diproses menjadi Hermes Crocodile. Mahalnya selangit minta ampun ya. Oke, itu. Terus begini,
Kalau bagi kita itu ya mungkin karena lapak saya targetnya ya masih menengah ke bawah, atau saya bukan menyepelekan uang ya Kak, atau pelanggan saya di sini, mohon maaf. Tapi mungkin frekuensi saya menarik yang sefrekuensi. Betul nggak ya? Kalau bagi saya mungkin harga 5 juta tas itu udah mahal. Ya, harga 5 juta, 6 juta, 7 juta itu udah mahal. Nah, kalau kita dapat secondnya dengan masih kondisi like new, kita jual misalnya 1 juta masih oke-oke aja. Ya, terjangkau sama yang sefrekuensi dengan saya. Itu makanya saya bilang jonggol. Ya, jonggol itu saya nggak terlalu menginikan brand Kak. Saya tidak terlalu penggila brand. Saya malah penggila kulit. No brand pun kalau kulitnya bagus itu pasti saya pertahankan. Ya, karena saya tahu sedikit kualitasnya. Nah, jadi yang kemarin ku bilang itu Kak, gini. Saya sering menjual kulit-kulit seperti ini, yang lentur-lentur, kenyal-kenyal. Saya bilang ini kulit mantul. Terus yang Bang Luiston bilang itu katanya yang kayak gini kulit campuran. Kok bisa sih? Ya memang ada tingkatannya Kak, ada tingkatannya. Tapi tidak sepenuhnya kulit campuran. Main bakar-bakaran, no. Rusak kulitnya. Kenapa? Besi aja kalau dibakar Kak meleleh, apalagi tas kulit. Jangan, ya. Hanya karena kita ingin membandingkan atau menyatakan kepada dunia bahwa kita jago ahli kulit. Enggak, aku juga bukan jago, tapi aku tahu sedikit. 5 tahun aku berjualan di tas kulit Kak. Awalnya memang nggak tahu Kak, tapi lama-lama kan ada tagnya Kak. Dunia semakin pintar, ada smartphone, ya kan? Kalaupun tidak ada tagnya, kan dari hari ke hari kita tiap hari pegang kulit pasti kita tahu dong, oh ini kulit asli yang seperti ini, oh ini yang seperti ini. Salah satu contohnya ini bagus banget like new ya Kak, ini aku jual 750. Kenapa? Mau ambil nggak mau nggak apa-apa Kak. Ini lebih brand dia, aku jual 650 ya kan. Ini menurut orang jonggol, tapi bagiku ini masih lebih jonggol. Kenapa? Ya itu versiku Kak. Ya, karena aku tidak terlalu penggila brand. Ini belum tentu asal usulnya Kak. Kalau aku berani bilang ini autentik atau ori, ya. Untuk menentukan autentik dan ori, itu ada aplikasi berbayarnya Kak. Salah satu itu Entropy dan Masterlux. Kita bayar itu sekitar rating 200 sampai juta-juta, tergantung dari brand tasnya. Kalau ini bisa kupastikan, ini kan mulus banget tuh, bahannya bagus banget menurutku. Kalau ini bisa kupastikan autentik, sudah kujual 10 juta. Tapi di sini ada nggak yang mau? Ya, kemungkinan besar nggak ada yang mau. Jadi kita ada juga tempat untuk menjual barang-barang yang autentik. Makanya aku jarang Kak. Aku jarang kalau misalnya ada Gucci apa segala macam yang bisa aku jamin autentik, aku nggak jual di sini. Ada tempat khususnya kita menjual. Jadi mereka jual lagi ke Jepang, karena Jepang itu tidak boleh ada barang KW, semua harus barang ori. Ya, nah seperti itu ya Kak. Nah tapi kenapa tadi aku lebih memilih ini? Ya bagiku ini jonggol Kak. Nah kulitnya lentur Kak. Kata temanku ini bukan kulit asli. Kata siapa? Kulit campuran katanya kalau yang lentur begini. Kata siapa? Mari kita polisikan dia. Kalau dia bilang ini bukan kulit asli. Ini kan ada tagnya Kak. Ya, ini ada tagnya. Jadi jangan menjatuhkan orang lain Kak supaya menyatakan bahwa lapak kita itu bagus. Enggak. Berjalanlah kreativitas aja lah ya, berjalan dengan apa ilmu yang kita tahu itu aja kita jalankan ya. Jangan kita melebar kemana-mana hanya pengen supaya kita ini merasa hebat dianggap orang lain. Enggak ya Kak, oke? Nah di sini juga aku berbagi Kak ya, berbagi ilmu. Ini kan ada tagnya Kak ya. Terus katanya kalau yang kulit-kulit begini hanya 2 tahun sampai 3 tahun. Kata siapa Kak? Ini ada masih like new banget. Ini dari Anasui, ini dari kulit sapi. Dari tahun 2015 sampai sekarang udah 9 tahun. Masih like new. Masih bagus banget. Ya, masih bagus banget. Kata siapa Kak? Ya, yang namanya kulit asli itu Kak, memang ada tingkatannya. Kalau tingkat paling rendah juga 5 tahun sampai 7 tahun awet, tergantung perawatan. Ya, kalau yang benar-benar bagusnya seumur hidup. Ya, jadi jangan terkecoh Kak. Jangan terkecoh, tergantung perawatan, ya, tergantung perawatan. Ya, ini dia terbuat dari kulit sapi. Ya, nih teksturnya seperti ini. Lentur-lentur kan Kak, memang kalau kita pegang kayak karet, tapi kita nggak tahu prosesnya itu. Mereka bikinnya kayak gimana, kita nggak tahu. Saya tidak mengulik sampai ke sana karena itu bukan jurusan saya. Tapi ada tagnya Kak, ya, ada tagnya. Nah, kalau setiap hari saya pegang kayak gini, pasti saya tahu dong. Ya, kalaupun meleset sekali-sekali, lebih baik saya bilang, aduh kayaknya ini bukan deh, daripada
nanti kena hujatan atau orang mencibir saya, ya. Terus ini kulit sapi. Kulit kambing seperti apa sih Kak? Ini dia kulit kambing. Nah, kenapa sih Kak? Ada yang lentur, ada yang keras, ada yang kaku. Ada juga dia dari kulit kuda. Ada juga dia dari kulit kerbau. Kulit kuda Kak, biasanya dipakai pada zaman-zaman dulu itu yang brand-brand kayak LV untuk membuat koper yang kokoh. Dan dia memang biasanya keras. Biasanya keras Kak untuk kulit kuda. Nah, untuk sekarang dari pengamatanku Kak, kulit yang agak kaku itu dibuat untuk jenis-jenis tas yang bisa diem. Jadi nggak diisi pun dia diem, kaku. Biasanya untuk pesta, ya. Jadi semua itu udah disesuaikan Kak. Ya, kalau ada yang lentur seperti ini, oh iya ini untuk apa? Ya, ada yang seperti ini, oh ini untuk apa? Gitu ya. Jadi jangan salah kaprah. Memang sih ada beberapa tas itu bisa kita pakai kemana-mana, tapi beberapa tas ya kayak orang-orang yang benar-benar perfect. Ya kalau untuk pesta harus yang begini, yang kaku, yang benar-benar jenis tas pesta. Untuk jalan-jalan ya harus yang begini, yang tote begini, ya gitu ya kan Kak? Oke ya, ini dia kulit kambing. Dari tekstur hampir sama, tapi ini lebih bergerindil. Gimana aku bilang ya Kak? Kayak, nah gini lah, nih ya terlihat jelas ya Kak. Ini kulit kambing. Dari mana Kak Helen tahu? Ada di tagnya. Ya, ini kulit sapi. Oke, ini yang tulisan kulit sapi dulu ya Kak. Terus ada lagi, ini kulit buaya. Ini kaku. Kulit buaya juga Kak, ada yang dicampur. Ya, dia tidak sepenuhnya kulit buaya. Makanya kadang biasanya ditulis dia crocodile leather ya Kak, ada leathernya. Kalau untuk yang benar-benar dia kulit buaya, dia tulisnya crocodile skin. Nih, dia benar-benar kayak batok. Ini dia kulit buaya asli, udah skin. Ini biasanya lebih tinggi grade-nya Kak daripada dia misalnya tulisnya crocodile leather atau hanya crocodile gitu ya. Nah, itu grade-nya aja Kak, tergantung grade-nya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, misalnya grade rendah misalnya untuk genuine leather, ya mungkin dia dari kulit-kulit biasa yang ditampung dari pengrajin-pengrajin yang di kampung gitu ya kan. Kalau dia udah ada tulisan misalnya cow leather atau yang full grain cow leather dia udah diambil dari benar-benar sapi yang sehat, yang makanannya ditata, atau benar-benar dia khusus dipelihara untuk diambil kulitnya dan dagingnya gitu ya kan. Sama kita kayak beli coklat Kak, coklat di warung harga Rp1.000, naik sedikit ke Alfamart coklatnya agak mahal, naik ke mall, naik ke khusus restoran mahal atau apalah itu lebih mahal lagi. Tapi sama-sama coklat kan Kak, itu dari grade-nya ya sayang. Tapi semua namanya coklat gitu ya, tergantung kita menjual dan menjelaskannya aja. Aku juga Kak, kadang untuk kualitas genuine leather dan leather, ya hargaku standar kok. Nggak pernah aku bikin misalnya yang genuine leather ku bilang jonggol terus ku bikin sampai juta-juta, enggak ya kan ya. Jadi sesuai kreativitas dan versi kita ya. Nah, ini kalau tadi yang crocodile skin, ini dia kulit buaya juga ya, tapi dia dicampur dengan kulit sapi ya Kak. Jadi dia terlihat lebih lentur ya, terlihat dia lebih lentur. Dicampurnya kita nggak tahu Kak, aku juga nggak sampai ngulik ke sana. Cuman di tagnya itu pencampurannya kulit buaya dengan kulit sapi. Nih seperti ini ya. Nih ada yang lenturnya, kalau yang tadi keras semua dia ya. Terus ada dia Kak yang memang nih kayak gini nih. Nah ini dia genuine leather dan kadang tulisannya leather. Awet ini Kak, awet ya. Cuman memang grade kulitnya itu di bawah. Ini bukan kulit campuran Kak. Misalnya dicampur sama apa sih? Gitu kan? Tolong dong dijelaskan kalau ada yang bilang itu kulit campuran, dicampur dengan apa sih? Gitu ya. Kalau kulit campuran itu Kak, ada dia memang. Biasanya dia kulit asli dicampur dengan PVC. PVC itu apa Kak? Polyurethane vinyl klorida ya. Jadi itu biasanya kayak bahan-bahan, ada bahan-bahan kimianya Kak yang kayak untuk membuat plastik atau membuat karet gitu ya. Nah, kalau bahan campuran itu biasanya kulitnya seperti apa Kak? Dia lama-lama lembab kayak karet gini dan gini dia tuh. Ya. Kalau kulit asli enggak Kak, paling dia terkikis aja. Mana dia yang terkikis-kikis kulitku ya? Nih, ini kulit salah satu kulit yang mantul ini. Ya, oke, paling terkikis-kikis aja Kak, enggak terkelopek. Kalau sintetis bunda-bunda pasti tahu lah ya.
kita fokus membahas kulit. Kalau sintetis pasti Bunda tahu lah ya. Nih, pasti dia terkikis seperti ini aja Kak. Nih. Ya, kalau Kakak rawat, semir, nanti dikasih vitamin lagi, dia tetap lentur dan awet sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Tapi kalau dia yang campuran, gini dia Kak. Ini bukan kelopek, bukan terkikis lagi, jadi dia kayak terkelopek, terluka gitu, dan agak lembab dia. Makanya aku sering salah dapat dari seller yang jual katanya ini kulit asli, sampai aduh ini ada campurannya nih, agak lembab nih. Makanya aku jual di bawah modalku itu kadang Kak. Nah itu kulit campuran ya. Memang sih Kak, kita nggak bisa mengulik banyak beragam jenis bahan tas. Ada yang kulit asli dicampur dengan PVC, ada juga yang kulit asli dicampur dengan apalagi ya, macam-macam lah, dengan sintetis ada Kak. Ya, fosil aja ada yang kulit asli dicampur dengan sintetis. Ya, jadi misalnya luarnya kulit asli, dalamnya kulit sintetis gitu ya. Jadi kayak gini nih. Kan memang rata-rata kulit Korea agak-agak lentur gitu Kak. Ini leather, 100% leather. Tapi dia dibentuknya agak tebal dan kaku. Ya, ini the fun. Oke? Jadi bijaklah Kak, bijaklah ya. Oke? Nah, ini lagi. Ya, ini agak keras dan kaku dia. Ya, ini dari apa? Ini full grain white leather Kak. Yang ku bilang kalau dia memang prosesnya bagus dan dia pokoknya kita nggak tahu ya Kak penyamakannya bagaimana. Pokoknya ini kalau katanya dia penyamakannya bagus sehingga menghasilkan kulit yang kering dan awet ya. Dan dia berserat, seratnya bagus. Itu dia kalau full grain white leather, makanya dia kualitas kulit paling bagus. Nih, dia kan agak keras Kak, agak keras dan kaku. Oke? Nah, ini kulit yang bagus ya Kak. Memang kalau dibandingkan dengan yang lebih lentur seperti ini memang di bawah kualitasnya Kak, tapi sama-sama kulit asli ya, tapi sama-sama kulit asli. Nah, tadi bedanya dari mana seperti yang ku jelaskan, mungkin aja dari kualitas kulitnya diambil dari mana, proses penyamakannya, seperti itu ya Kak. Oke, jadi bagiku ini jonggol Kak ya, bagiku ini jonggol bagiku itu yang ku tahu lah kualitasnya ya, bukan karena brandnya ya, bukan karena brandnya mulus banget, enggak Kak. Aku 5 tahun jualan monja, jualan second. Awalnya memang aku nggak tahu, tapi belajar ya. Dan ada juga satu panutanku, dulu pelangganku dari Facebook juga, dia itu ngerti kulit dan sering, ya pokoknya dia punya barang-barang yang otentik lah. Jadi dia tahu. Kadang kita saling sharing ya. Nah ini dia kulit pari. Ya, tapi jangan terkecoh juga. Kulit pari juga ada yang KW-nya Kak. Dia dari bahan plastik biasanya dibentuk seperti ini. Ya, dibentuk seperti ini. Ya, tuh, ini kulit aslinya, ini kulit parinya. Ya, oke. Jadi, ya begitulah. Kita berjalan aja fokus dengan ilmu dan kreativitas yang kita tahu. Gak usah menjelekkan seller lain. Ini seller lain aku jarang Kak, ya jarang. Tapi kadang kalau aku agak ketara, paling aku, aduh kok bisa ya seller lain jual ini misalnya 1 juta, aku cuman segini susah laku. Ya itu rezeki dia, ya rezeki kita beda-beda Kak. Selama kita masih jualan dengan jualan tas-tas yang sama, berarti kita masih selevel kok. Kecuali Kakak udah memantau beli-beli yang autentik dan yang baru level kita beda ya. Jadi kalau selama kita masih jualan di jalan yang sama, saling mendukung aja, nggak apa-apa Kak. Ya, kami juga ya, beberapa seller yang soulmate denganku Kak, kami saling mendukung ya, nggak pernah saling menjatuhkan. Misalnya di seller lain segini, di aku segini, enggak ya. Tapi kalau ketara juga kadang paling aku bilang, loh si Anu bisa jual ini segini, aku segini loh Kak. Tapi ya mungkin itulah rezeki, karena memang kalau untuk barang monja jarang kita dapat sama. Kalaupun kita dapat sama, model kita berbeda-beda Kak ya, model kita berbeda-beda ya. Terus dari kita beli siapa ya, berbeda-beda Kak, yaitu rezeki. Tapi tetap kita punya pelanggan, ya itulah rezeki kita terus mengalir ya. Jadi jangan seujon sama lapak lain dengan misalnya menyebutkan di lapak lain segini, di aku hanya segini, di Sayanu segini, enggak ya. Orang juga nanti akan tahu kok ya, mungkin menjajal beberapa lapak, oh aku cocoknya di Halung Tambunan, silahkan. Oh aku di Halung Tambunan kurang cocok deh, kayaknya aku di lapak ini, silahkan aja Kak. Tapi jangan ngejudge misalnya kalau komen di lapak orang lain, aku dibeli lapak Sianu kayak gini, nah ini dong. No ya Kak, kami ini berjualan mencari rezeki
kayak saya pribadi berusaha melakukan yang terbaik lah ya. Beda dengan seller-seller yang pengen nipu, ya itu udah beda ceritanya ya. Oke, seperti itu ya Kak. Oke, jadi silahkan Kak cari lapak yang sesuai dengan selera dan frekuensi Kakak. Karena aku juga nggak bisa maksain dong semua orang suka sama aku. Belum tentu ya Kak, nggak bisa ya. Jadi kadang gini Kak, kalau aku berjualan seperti ini nanti dengan sendirinya yang sefrekuensi dengan aku ya masuk sendiri, yang cocok dengan aku masuk sendiri. Kalau nggak cocok apa boleh buat, silahkan aja ya kan. Oke, kalau hanya melihat-lihat, menonton cuci mata, nggak apa-apa Kak. Kan kita jualan, nggak harus beli kok ya. Tapi ya begitulah ya. Seperti yang aku bilang tadi Kak, 5 tahun aku berjualan Kak. Lebih lah, sekarang mungkin udah menuju 7 tahun apa 6 tahun. Ya kan? Jadi yang ketipu pun aku sering Kak. Ketipu pun sering, misalnya dapat barang ini. Jadi kalau dulu itu memang pure barang bal Kak. Ya, aku udah menjajal itu barang bal. Terus ada yang namanya kampit. Aduh, aku nggak pernah ngambil barang kampit lah. Udah tahu kualitasnya. Ada juga dia yang dari bal kardus. Ya, bal kardus itu Kak, jadi kayak dari bal Thailand. Dia biasanya isinya yang brand semua. Ya, jadi kayak LV, Gucci, Coach, MK. Tapi ya, hati-hati aja dengan kualitasnya. Ya, banyak yang aku udah pernah buktikan Kak. Aku beli Coach mulus banget, persis banget kayak kulit asli. Ketika datang, bahannya kayak bubuk. Ya, orang yang jual, Kak itu kulit asli, itu ori. Ya, bahannya kayak bubuk Kak. Persis banget dibuat kayak kulit asli ya. Jadi tetap pilihanku barang dari bal. Jadi dari hari ini Kak, aku nggak pernah ngambil barang dari yang lain selain dari kawat bal yang langsung dibuka fresh ya. Oke, karena aku udah tahu kualitasnya ya. Bayangin aja Kak, kalau di barang kardus bal Thailand atau bal apapun namanya itu yang berbentuk kardus, dia nggak pernah ada di dalamnya itu kayak Louis Quartos, kayak kulit pari, kayak apalagi Lancaster, Nicole Estegiles, nggak pernah ada ya. Oke, yang sudah terjamin kualitas kulitnya. Jadi saya lebih memilih yang terjamin aja. Tapi di bal juga sering kita dapat kayak LV, Gucci, apalagi dan yang lain-lain, kualitasnya juga lebih mantul kadang dari yang kardus. Tapi memang kondisinya Kak ya, ada yang udah mateng lah kulitnya, ada yang beginilah, ada yang begitulah. Nah itulah, tapi untuk kualitas aku tetap nomor 1 untuk bal kawat. Oke, sekian dan terima kasih, mohon dipahami. Aku bukan ahli kulit, tapi seperti yang kujelaskan tadi ya. Oke, jangan terkecoh hanya karena dibakar-bakar. Oh, ini bukan kulit asli, kulit campuran ya kan. Oke, apa sih yang dibakar nggak meleleh Kak ya? Semua bisa dilahap oleh si jago merah. Besi juga bisa ya, ngapain ya kan. Nah ini salah satu kulit yang bagus nih, lentur juga nih. Nih ya. Apakah ini kulit campuran? Masih berani bilang ini kulit campuran Kak. Kita polisikan dia ya. Segitu dia ini full grain cow hide leather. Ini yang mantulnya ya. Bijaklah ya kan Kak, bijaklah. Oke, sekian dulu edukasi hari ini. Jangan lupa subscribe channel Helen Tambunan. Stay di sini. Aku jarang bahas kayak gini Kak, karena aku fokus jualan. Aku nggak pernah fokus singgung seller-seller lain. Aku hanya fokus jualan, cari rezeki aja ya. Oke, tapi karena permintaan Bang Boril, halo Bang Boril. Ayo cus ya. Yang penting berdoa lah Kak ya. Seapapun itu ya rezeki masing-masing. Banyak yang penjual bakso tapi rezekinya masing-masing. Banyak penjual tas monjab, rezekinya masing-masing ya. Pokoknya salam sehat, saya selalu dimanapun berada. Yang terpenting happy dan rezeki kita banyak. Terutama bisa belanja di lapak Helen Tambunan. Oke, kalau nanti malam kita agak longgar, kita sewing nanti malam ya. Bye-bye.